penyakit-penyakit yang karena penularannya lewat urinnya tikus. Oh iya. Ya kan? Banyak penyakit-penyakit yang berkaitan dengan musim hujan. Penyebabnya sebetulnya kalau diringkas itu yang pertama karena virus dan bakteri penyebab penyakit itu mendapatkan kondisi lingkungan yang ideal. Enak cuacanya buat berkembang biak, nyaman. Tadi ada makanan yang bisa dikonsumsi untuk sahabat Sonora. Adakah makanan atau minuman yang dihindari? Yang dihindari Ada nggak, Dok? batu, Gabus, karpet. Kalau ikan gabus Beda kan, gabusnya gabus-gabus. itu jangan bahaya sahabat Sonora. Agak salah nanya sih memang, udah nggak apa-apa. Diulang coba pertanyaannya. Ya, ada hal-hal yang perlu dihindari nggak ini, Dok San? Nah, udah general aja kali ya sahabat Sonora ya. Jadi sebetulnya makanan yang perlu dihindari adalah makanan-makanan yang mengganggu berfungsinya imun tubuh. Kalau tadi kan yang mendukung bener, yang berfungsinya baik-baik imun lah tubuh. ya. Jadi ada vitaminnya, ada proteinnya, ada lemak baiknya, Junk food berarti ada itu nggak minumannya. boleh juga kurangin. Kok udah tahu nanya. Karena setiap makanan yang saya makan itu pasti sama Doksan nggak boleh banyak-banyak. Air putih boleh. Iya. Tapi banyak juga nggak boleh. Nah, bener kan? Kan segala sesuatu yang banyak itu tidak baik. Punya pacar satu baik, tapi kalau pacarnya banyak kan nggak baik. Ya kan, sahabat Sonora setuju? Kalau yang setuju tolong di bawah kasih komen. Konsepnya memang kita masih programnya Kamu Sehat gitu ya. Iya, jadi prinsipnya gini. Makanan-makanan yang tinggi gula, makanan-makanan yang tinggi garam, makanan-makanan kalau tinggi lemak sebetulnya terhadap imun tubuh belum ada penelitian yang direct gitu, yang langsung imun tubuh tuh mengganggu imun tubuh tuh akan terganggu kalau asupan lemaknya banyak gitu. Tapi secara general itu kan mengganggu kesehatan, jadi dihindari. Tapi kalau gula dan garam itu secara langsung mempengaruhi imun tubuh. Jadi jangan makan. Bukan berarti nggak boleh ya. Tenang. Sahabat Sonora, boleh. Tapi jangan banyak. Doksan, ada vaksin flu. Ya. Nah, ini manfaatnya apa, Doksan? Mencegah penyakit flu. Oh iya, udah gampang ternyata. Ya, salah. Maksudnya flu apa nih? Yang bagian mananya nih? Gitu loh, Dok. Influenza itu penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, vaksin flu berguna untuk mencegah virus-virus yang akan menyebabkan influenza. Mengapa? Karena influenza itu pada orang-orang tertentu itu bisa fatal sehingga menyebabkan sampai dirawat di rumah sakit, mungkin sampai masuk ICU, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Orang-orang seperti apa? Itu biasanya anak yang sangat kecil, orang yang manula, atau orang-orang yang punya gangguan kekebalan tubuh. Nah, itu supaya tidak terjadi, maka diberikan vaksinasi flu. Oh, tapi kalau misalnya si vaksin flu ini dia ngasihnya di umur berapa ini, Doksan? Kalau misalnya sahabat Sonora mungkin baru dengar juga tentang vaksin flu, kayaknya menarik di tengah musim hujan yang lagi flu rentan banget gitu kan, mungkin ingin juga vaksin flu. Itu biasanya rentang umurnya di umur berapa atau siapa-siapa aja sih yang boleh? Sebetulnya nggak ada batasan sih, boleh ya. Malah dianjurkan untuk golongan-golongan yang rentan tadi itu dianjurkan untuk vaksin flu. Gitu. Itu tapi bukan berarti kalau sudah vaksin pasti digaransi nggak akan sakit. Nah, ini baru mau ditanya, Ulang. Dokter Santi, ya? Kalau udah vaksin flu, kalau misalnya seseorang masih batuk atau pilek atau masih terkena influenza, itu kenapa, Dok? Ada nggak kemungkinannya bisa kena lagi? Cakep ya. Cakep pertanyaannya. Dia sudah belajar bertanya dengan sangat baik. Lanjut, Doksan. Jadi vaksin flu itu tidak menjamin pasti nggak kena flu. Karena batuk pilek sendiri itu banyak penyakit yang simptomnya itu, gejalanya itu. Contoh paling gampang nih, COVID apa? Batuk pilek kan? Bener. Nah, ya kan? Terus apa radang tenggorokan? Batuk pilek. Terus apa misalnya sinusitis? Batuk pilek. Bisa batuk pilek gitu. Jadi sakit perut tapi nggak batuk pilek kok, Dok? Kalau typhoid bisa, tipes batuk. Ada beberapa orang yang tipes batuk. Tuh kan, mangap kan? Ternyata bener. Lanjut, Dok. Ya, jadi nggak cuman batuk pilek pasti karena flu aja. Jadi bisa aja dia batuk pilek karena
penyakit yang lain gitu. Jadi tidak mencegah terjadinya batuk pilek. Jadi dan itu baru faktor pertama. Faktor kedua, orang divaksin belum tentu timbul kekebalan tubuhnya. Jadi vaksinasi itu merupakan tindakan yang mencoba mencolek si imun tubuh kita untuk membentuk antibodi terhadap penyakit yang si vaksin ini berikan. Jadi kalau misalnya vaksin flu ya terhadap penyakit flu-nya, terhadap penyakit influenza. Tapi tidak berarti divaksin pasti kebal kayak Gatot Kaca gitu kan. Di bawah gerimis-gerimis, hujan-hujan gede aman nih, nggak pakai payung, nggak pakai ini jalan-jalan. Karena yang pertama, vaksinnya bagus atau tidak. Karena vaksin itu ada rantai dingin yang harus dipatuhi. Rantai dingin itu dari mulai pabrik dia suhunya harus sekian, dimasukin ke penyimpanan gitu ya. Ke apotik, dari apotik ke si dokter pemakai itu segala tempat itu harus memenuhi rantai dinginnya. Begitu rantai dinginnya tidak dipenuhi, misalnya suhunya kan tiap vaksin beda-beda. Ada yang suhunya harus 4 derajat Celcius. Dia misalnya agak anget dikit, rantai dinginnya kebuka, misalnya kulkasnya mungkin kebuka dikit, nutupnya nggak bener misalnya gitu ya. Itu vaksinnya rusak. Dan kita tidak tahu yang disuntikin rusak apa enggak. Benar. Bukan jaminan kalau divaksin itu pasti kebal. Itu dari sisi vaksinnya. Yang kedua dari sisi badannya. Kalau misalnya divaksin terus ya begadang, ya makannya ngaco gitu ya, stres, ya mungkin kekebalan tubuh yang ditimbulkan cuman dikit, tidak optimal. Nah, kalau tidak optimal, tapi dok kalau gitu nggak perlu divaksin, nggak juga. Ya kalau ada ya, kesempatan divaksin. Kalau ada kesempatan bisa divaksin, kenapa enggak ya sahabat karena, Sonora? Cuman imbauannya jadi kalau habis divaksin, coba jaga kesehatan lebih baik supaya hasilnya optimal maksimal gitu. Nah, terus vaksin flu sendiri itu tidak mencegah semua virus influenza, karena virus influenza sama kayak COVID, dia bisa mutasi-mutasi. Ya, ada subvarian gitu. Jadi tetap bisa batuk pilek. Hanya kalau batuk pilek yang sampai mengarah ke kematian itu menjadi minimal resikonya. Kayaknya saya tambah bingung apa tambah jelas ini. Tapi ternyata maksudnya dari influenza bisa kemana-mana itu loh, yang ternyata menjaga kesehatan itu sangat penting di tengah hujan, di tengah cuaca yang nggak menentu. Ada vaksin ataupun juga hal-hal dasar yang sebenarnya bisa dilakukan oleh sahabat Sonora juga, yang intinya adalah untuk menjaga kesehatan di tengah hujan gitu ya sahabat Sonora ya. Iya. Dan jangan lupa sistem imun tubuh kita itu bukan sesuatu yang dapatnya instan. Jadi hari ini minumlah ramuan ini, kemudian tiba-tiba jedeng gitu langsung. Iya benar-benar kebal gitu. Namanya sistem itu dibangun hari demi hari, satu bata gitu. Jadi memiliki kebiasaan hidup yang sehat, yang dilakukan secara konsisten, itu bisa membangun sistem kekebalan tubuh dengan lebih lebih rapat, lebih bagus gitu. Intinya sahabat Sonora tetap jaga kesehatan, nggak hanya di tengah musim hujan, tapi juga kebiasaan yang mungkin dibawa di musim hujan juga dibawa terus-terusan ya sahabat Sonora ya kan, tadi memupuk kesehatan tubuh, menjaga stamina itu kan harus pelan-pelan. Nggak lagi ngebayangin kalau bawa payung musim panas enggak juga sih, biar nggak panas kan. Kalau jas hujan nggak usah sih. Kemeringat kalau kata orang Jawa ya. Tapi kalau yang lain-lainnya sama. Kalau yang lainnya sama ya, intinya adalah tetap jaga kesehatan untuk cuaca, untuk situasi apapun, karena ini sebenarnya bisa jadi untuk tabungan di masa depan juga ya. Iya, karena kan kita zaman sekarang ini hidup makin lama ya. Nah, konon kabarnya angka harapan hidup makin tinggi ya. Nanti kan mau dong kalau udah pensiun, duit ada, waktu ada, gitu kan. Tapi harus tetap sehat juga. Tapi kalau misalnya penyakitan, mau makan ini, nggak boleh. Mau gerak, sakit, gitu kan ya. Percuma. Jaga kesehatan aja lah ya sahabat Sonora, untuk sahabat Sonora, untuk Sasa dan juga untuk Dokter Santi. Tapi Dokter Santi terima kasih sudah berbagi tips kesehatan mumpung lagi musim hujan nih. Kalau misalnya pun sahabat Sonora lagi nontonnya di musim hujan, kayaknya cocok juga ini ya. Terima kasih loh Dokter Santi. Sama-sama. Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen juga kira-kira mau tips ataupun juga topik apa lagi sih yang mau kita bawakan di Kamu Sehat. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye-bye. Bye.